Oke, kembali lagi di Gocek bareng Bro Marco. Kalau kita lihat di layar ini ada judul yang lumayan ini ya, judulnya ini PR besar Timnas Garuda gitu. Timnas Garuda kan kita lagi fokus kepada laga besok nih ya, U23. Tapi Timnas senior juga punya PR yang harus diselesaikan juga ya Marco. Di round 4 nanti di bulan Oktober. Di round 4. Ini kita bicara soal Timnas lah, soal Timnas U23 senior yang paling dekat tentu saja. Ini kita mau geser dulu, Mai. Sorry. Oke. Ya, jadi kita bicara soal jadi PR Timnas, pertama nih kalau untuk U23 nih apa Marco? PR pertama adalah U23 besok pertandingan akan berhadapan dengan Thailand. Ini merupakan pertandingan ini ya, semifinal. Jadi pertandingan yang sangat krusial. Tentu saja yang akan berlangsung antara Indonesia melawan Thailand di level U23 ya, dalam artian Piala AFF U23 2025 di mana ini merupakan pertemuan yang sudah sering terjadi di antara Indonesia dan Thailand. Sudah beberapa kali bertemu di mana Indonesia dalam beberapa tahun terakhir itu bisa menang atas Thailand, walaupun secara keseluruhan sebenarnya Indonesia ini lebih banyak kalah sebenarnya di jadi kita besok adalah pertandingan yang memang bukan pertemuan pertama, tapi adalah pertemuan yang mungkin ada di atas ke-8 kali gitu. Tapi dalam 3 tahun terakhir Indonesia itu punya rekor yang cukup baik atas Thailand, di mana Indonesia paling tidak bisa memenangkan pertandingan saat berhadapan dengan Thailand. Nah, kalau kita lihat mungkin di slide pertama, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kita lihat slide pertama. Sebentar, masih macet. Ini dia. Ini yang akan kita bahas adalah head to head Timnas Indonesia U23 melawan Thailand. Sebenarnya kita punya modal bagus untuk U23 ini ya. Seperti yang saya katakan tadi, Mai, bahwa kita itu sebenarnya udah berulang kali ketemu dengan Thailand di level U23, namun bisa kita garis bawahi bahwa memang secara keseluruhan kita itu kalau dihitung-hitung Indonesia lebih banyak kalah. Tapi yang bisa kita lihat adalah dalam beberapa tahun terakhir. Kalau kita lihat ini yang terbaru adalah final SEA Games di 2023 saat bermain di Kamboja. Indonesia itu menang dengan skor 5-2 atas Thailand. Di babak final, dan Indonesia meraih medali emas ini untuk pertama kali sejak 30 tahun kalau nggak salah. Dan lalu sebelumnya Indonesia juga bertemu dengan Thailand di semifinal Piala AFF 2023 dan Indonesia menang dengan skor 1-3, di mana Indonesia akhirnya kalah juga di final lawan Vietnam saat itu. Lalu ketemu lagi di semifinal SEA Games 2021 dan saat itu Thailand menang dengan skor 1-0. Dan ini adalah kualifikasi di mana Thailand masih mendominasi atas Indonesia. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di 2019 Indonesia juga bertemu dengan Thailand di final Piala AFF 2019 dan Indonesia bisa menang dengan skor 2-1. Artinya apa? Artinya Indonesia itu bisa menghadapi Thailand di level-level yang krusial, baik itu di semifinal maupun di final. Jadi untuk pertandingan besok di atas kertas Indonesia tidak ada punya catatan yang cukup baik lah ya untuk bisa paling tidak memenangkan pertandingan saat berhadapan dengan Thailand. Ditambah lagi kita juga clean sheet ya kemarin ya di Piala AFF ya. Jadi mungkin itu bisa jadi modal bagus juga buat kita, meskipun modal terbesar kita sebenarnya pemain juga yang kabarnya masih dalam pemulihan cedera. Tapi apakah ada update nih Marco, pemain kita nanti akan Arkan Fikri maksud saya. Kita bicara di atas kertas ya Maya, bahwa Indonesia itu di atas kertas dengan data yang ada bahwa Indonesia itu punya peluang untuk memenangkan pertandingan lawan Thailand. Di luar data-data ini juga saat ini mental pemain Thailand juga boleh dikatakan sedang nggak dalam posisi yang baik-baik aja. Karena kita tahu ada eskalasi politik atau geopolitik di Kamboja dan Thailand yang sedang dilanda perang kemarin. Dan itu tentu saja akan sedikit banyak mengganggu pikiran mereka. Karena para pemain di Thailand juga langsung bereaksi dengan kejadian ini. Nah, di luar itu Indonesia juga sebenarnya punya sedikit masalah di timnya. Salah satunya adalah absennya para pemain Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah. Dua pemain ini adalah dua pemain yang memang sejak awal sulit digantikan, tidak tergantikan di timnas Indonesia. Arkan Fikri cedera saat berhadapan dengan tidak tampil saat berhadapan dengan pertandingan terakhir kemarin lawan Malaysia. Sementara Tony Firmansyah dikabarkan juga cedera dan tidak bisa tampil di babak semifinal. Nah, artinya apa? Artinya pelatih Gerald van der Berg harus mencari pengganti dua pemain ini. Kalau kita bicara mengenai line up tentu saja
di lini belakang itu mungkin tidak akan tergantikan, Mai. Di sana ada kuartet Donitri, ada Buffon, ada Kadek Arel dan juga Kakang Rudianto. Sementara di lini tengah ini yang akan menjadi krusial, di mana harus ada pengganti dari Tony Firmansyah karena Tony tidak bisa tampil pada pertandingan hari ini. Begitu juga dengan Arkan Fikri. Nah, untuk Arkan Fikri sendiri, kemarin Gerard van der Berg sudah menarik Raihan Hanan untuk main di posisi tengah. Nah, sekarang tinggal siapa nih yang akan kerjasama dengan Raihan Hanan di posisi tengah. Nah, kemungkinan besar ada Dion di sana. Mungkin Dion akan bisa dipasang di lini tengah bersama nanti dengan Robbie Darwis. Jadi ada 3 pemain yang akan di tengah, Robbie Darwis, Dion, dan juga Raihan Hanan. Sementara di depan tentu saja masih tetap mengacu pada bertumpu pada Jens Straven. Oke, kalau gol terbanyak saat ini. Ya. Ini kalau berbicara nama ya, tapi kalau menurut Marco sendiri ada strategi baru nggak yang akan diterapkan oleh Van den Berg? Mengingat ini adalah pertama kalinya juga dia menukangi U23 kan ya? Betul sekali. Nah, kalau untuk fase krusial seperti ini sepertinya agak kecil kemungkinan untuk merombak skema bermain yang sudah dimainkan dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Artinya hanya ada kan penyesuaian di mana pemain-pemain yang memang tidak bisa tampil akan digantikan dengan pemain yang mungkin lebih siap untuk tampil, terutama di lini tengah. Tadi kita lihat ada 2 hilang nama yang cukup penting untuk timnas U23 yakni Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah. Jadi aku pikir sih besok tetap masih dengan formasi 4-3-3 Gerard van der Berg, cuman memang ada perubahan sedikit dari Raihan Hanan yang mungkin biasanya bermain agak lebih ke depan, mungkin besok akan ditarik lebih ke tengah. Oke. Next, kita lihat. Oke, ini mungkin bicara tentang U23 dan kita berharap Indonesia bisa memenangkan pertandingan dan lolos ke final. Nah, ada lagi kabar tentang berikutnya timnas, tapi ini dari timnas senior. Nah, kalau kita lihat bulan Oktober nanti Indonesia akan bertanding di round 4 dan ini akan krusial sekali untuk menentukan langkah Indonesia apakah bisa lolos ke Piala Dunia 2026 atau harus melalui babak playoff lagi. Nah, kita udah dalam episode sebelumnya kita udah membahas ya kenapa sih Qatar sama Arab dipilih bla bla dan segala macam, tapi ada kabar terbaru di mana PSSI akhirnya mengajukan sebuah permohonan permohonan untuk memundurkan jadwal pertandingan dengan alasan bahwa waktu recovery yang sangat singkat. Karena kalau kita lihat pertandingan pertama Indonesia akan tampil tanggal 9 Oktober. Nah, dia akan tampil di tanggal 9 Oktober. Lalu berikutnya, itu jadwal normal, ini jadwal yang normal, Indonesia akan tampil di tanggal 11 Oktober. Tanggal 11 Oktober pukul 18 waktu Arab ya. Artinya apa? Artinya di Indonesia pukul 10 malam. Betul. Nah, artinya apa? Artinya bahwa jarak antara pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Sementara, itu pun nggak penuh ya. Nah, sementara pemain kita tentunya juga butuh waktu istirahat yang lebih banyak. Betul, karena mereka tampil di kandang atau di Arab Saudi ya, bukan main di kandang sendiri. Perbedaan suhu, perbedaan cuaca, dan juga kelembapan itu tentu akan mempengaruhi permainan Indonesia. Jadi, nah alasan Indonesia juga untuk meminta memundurkan atau meminta jadwal diundurkan, karena Indonesia juga pernah melakukannya, Mai. Jadi ketika Jepang bermain di round 3 kemarin, mau ke Indonesia, mereka meminta untuk mundur sehari dari tanggal 14 November. Mereka minta untuk digelar tanggal 15 November dengan alasan bahwa banyak pemain baik Indonesia maupun Jepang yang bermain di Eropa sehingga butuh waktu untuk recovery. Untuk recovery dan juga hadir tentunya ya. Dan Indonesia mengabulkan itu. Jadi mainnya tanggal 15. Nah, dikabulkan 24 jam dimundurkan atau hanya beberapa jam saja? Jadi 15. Jadi keesokan harinya baru bertanding. Dan ini sementara kalau kita hanya dimundurkan 4,5 jam ya kalau nggak salah ya. 4,5 jam. Kalau kita lihat akhirnya diundurkan ke pukul 22 waktu Arab. Artinya ini adalah cuman beda sekitar 4 jam ya dari waktu normal. Dan di Indonesia akhirnya berbeda hari. Jadi pukul 02 dini hari. Nah, ini tentu saja untuk mengantisipasi tadi cuaca yang memang sangat panas di Arab Saudi, jadi bermain malam lebih dingin dan mungkin bisa lebih tidak terlalu menguras tenaga pemain timnas Indonesia. Namun ya ini dimintanya mundur 1 hari, nah dikasihnya 4 jam. Jadi ya kabar baik tapi nggak terlalu baik juga sih sebenarnya. Tapi lumayan lah ya 4 jam nggak apa-apa ya, kita syukurin aja, maksudnya kita manfaatkan atau maksimalkan ya paling waktu tidak ada istirahat tambahan itu. 4 jam untuk recovery seperti itu. Nah, ya semoga ini bisa memberi banyak perbaikan ya, maksudnya memberi banyak hal kepada timnas Indonesia. Seberapa signifikan nih kalau waktu istirahat bagi para pemain mengingat kita away ke sana? Betul. Ini tentu sangat signifikan sekali. Karena apa? Karena kita bermain di Arab Saudi, di negara Timur Tengah yang kita tahu cuacanya itu memang sangat tidak bersahabat ya. Apalagi di bulan-bulan ini ya, lagi panasnya sangat
Oktober tinggi mungkin ya. nanti Oktober hingga Desember mungkin mereka mulai agak musim dingin ya. Tapi dalam artian di Oktober itu masih dalam kondisi cuaca yang cukup panas sebenarnya. Ketika bermain di posisi pukul 6 waktu Arab, itu tentu masih cuaca sangat panas sekali dan kelembapannya juga cukup tinggi gitu. Ini membuat pemain-pemain Indonesia itu gampang lelah. Kita tahu bahwa beberapa pemain Indonesia itu adalah pemain yang naturalisasi yang bermain di Eropa gitu. Jadi ini tentu membutuhkan waktu dan effort lah buat mereka untuk bisa recovery. Nah, dengan diundur pertandingan selama 4 jam ke malam hari ini tentu diharapkan bisa satu selain memperpanjang waktu recovery mereka juga lebih bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ada di Arab Saudi. Nah, jadi aku pikir sih ini memang salah satu permintaan yang cukup logis ya disampaikan oleh PSSI kepada AFC. Dan ya agak tumben-tumbenan AFC mau loloskan permintaan ini. Besti sama Erick Thohir. Tapi kalau menurut Marco, nanti mungkin prediksi singkat aja deh Arab Saudi sama Indonesia nanti bakal seperti apa? Ini akan pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia ini sebenarnya ini akan menjadi pertandingan yang cukup menentukan ya. Karena ini ada 2 pertandingan. Kalau pemirsa tahu bahwa satu grup akan diisi oleh 3 tim. Jadi hanya 2 kali bertanding masing-masing serta di grup A maupun di grup B. Sehingga pertandingan pertama itu sangat penting. Jadi Indonesia paling tidak harus bisa memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi. Menang harga mati ini ya. Karena kalau sampai di sini sampai tidak seri atau kalah, maka di pertandingan kedua ini akan sangat melelahkan. Karena apa? Karena mental juga. Satu mental, yang kedua waktu recovery yang sangat singkat. Jadi kunci utama adalah fokus melawan Arab Saudi sebenarnya. Oke. Nah, ini masih ada lagi nih kabar. Masih ada kabar terbaru, update terbaru apalagi? Sekali. Nah, ini dia tadi yang baru, fresh from the oven. Tadi ada jumpa pers sebelum Premes U23. Kenapa ada Elkan Bagot di sini? Yes. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita dari komentar Erick Thohir dulu terkait dengan pemain naturalisasi, tambahan pemain naturalisasi. Jadi ada 3 pemain yang tambahan pemain baru nanti naturalisasi yang akan diproyeksikan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia tampil di round 4 nanti. Nah, yang pertama kita udah tahu nih, Moro Zistra. Nah, ini pemain yang masih usia 19 tahun. Prosesnya sudah atau positif? dokumennya sudah diproses, sudah dimasukkan, udah diurus lah dokumennya. Nah, namun sudah ada 2 lagi ke pemerintah ya? Betul, ada 2 lagi, 2 nama yang tadi disampaikan oleh Erick Thohir, di mana dua-duanya ini posisinya adalah penyerang. Jadi artinya memang Indonesia itu sangat membutuhkan tambahan di lini depan, mengingat Ole Romeni cedera dan kemungkinan besar tidak akan tampil di round 4 nanti. Jadi PSSI bergerak cepat untuk mencari pemain yang bisa menggantikan Ole Romeni nantinya. Tapi masih rahasia. Ada 2 sebenarnya yang belakangan ini sering disebut-sebut, ada Emiliano Jonathans dan juga Pascal Struijk. Tapi Pascal Struijk ini bermain untuk di posisi belakang, jadi kemungkinan tidak akan diutamakan. Walaupun nanti mungkin ada kemungkinan untuk direkrut, tapi tidak yang utama. Tapi Emiliano Jonathans kemungkinan karena dia bermain di gelandang serang. Itu apakah artinya dengan foto Elkan Bagot, Elkan akan dipanggil lagi? Nah, jadi selain ini ya, selain apa yang disampaikan oleh Erick Thohir tadi bahwa membutuhkan pemain di lini depan. Nah, sebenarnya kalau menurut saya Indonesia juga membutuhkan pemain di lini belakang. Kenapa? Karena ada 5 pemain yang kemungkinan bisa mengalami akumulasi kartu saat di round 4 nanti. Termasuk J.I. Jess, sang kapten, kapitano. Nah, apa hubungannya dengan Elkan? Nah, kalau Elkan bisa dipanggil lagi untuk bermain di timnas, akan lebih baik untuk paling tidak melapis sebagai pelapis atau sebagai cadangan apabila nanti J.I. Jess mengalami akumulasi kartu dan tidak bisa bermain lawan Irak. Nah, kenapa Elkan Bagot? Karena Elkan Bagot menunjukkan performa yang cukup baik belakangan ini. Di Ipswich Town? Iya, Ipswich Town. Nah, dia udah masuk di tim utama, kemarin udah tampil untuk pertandingan laga menang ya? uji coba, menang 3-1, kalau nggak salah. Dan ini tentu saja membuktikan bahwa membuktikan kemampuannya dia cukup stabil gitu di level klub. Jadi nggak apa salahnya sih sebenarnya untuk mendatangkan kembali Elkan Bagot gitu loh di barisan belakang timnas Indonesia. Walaupun pemanggilan sebelumnya juga kan Elkan Bagot sempat dipanggil, sudah sempat datang, tapi nggak dipanggil karena memang Peter Kluivert bilang bahwa kita sudah punya pemain-pemain di lini belakang yang cukup baik, cukuplah stok kita yang solid seperti itu. Tapi kalau melihat kebutuhan nanti untuk Arab Saudi, aku pikir sih nggak ada salahnya. Ada kemungkinan nggak dipanggil beneran? Nah, kalau kemungkinan sih tetap terbuka gitu. Tapi kan apakah
keputusan itu kan tetap ada di tangan Patrick Kluivert sebagai pelatih. Apakah dia membutuhkan itu untuk timnya nanti? Tapi kalau kita lihat situasi yang ada di timnas saat ini, seharusnya sih tidak ada salahnya sebenarnya. Tapi kalau PD menggunakan skuad yang ada yang saat ini juga, aku rasa berbagai pertimbangan tentunya akan diambil oleh Patrick Kluivert seperti itu. Baik. Oke, anyway, yang namanya sepak bola pastinya akan terjadi dinamika dan juga kejutan-kejutan, justru itu yang dinantikan ya Marco ya. Betul sekali, Mai. Luar biasa. Ini kan Pak Erick Thohir sudah ngasih statement. Sekarang giliran Marco kasih kata-kata hari ini dong. Ditodong kata-kata apa ya? Wah, oke ini. Sepak bola itu, hidup itu bukan seperti sepak bola yang hanya menang atau kalah. Hidup itu juga soal perjuangan. Jadi kalau ada gawang kosong, jangan disia-siakan. Terima kasih Bro Marco, besok kita gocek lagi ya. Baik, baik. Oke kalau gitu. Tetap bersama NTV Sport pemirsa, karena usai jeda masih ada informasi olahraga menarik lainnya. Tetap bersama kami.